Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita belajar kembali dalam seri pengajaran mengenai pribadi Roh Kudus, di mana saya akan membahas mengenai karunia rohani. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum masuk kepada pengajaran. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah apa yang kami pelajari pada kesempatan ini boleh memberkati kami semua, Tuhan, baik hamba-Mu maupun yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasan untuk menjelaskan karunia rohani. Terima kasih Tuhan, kami sambut pengajaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai karunia rohani, dan saya bawakan dari kitab Roma pasal 1 ayat 11 dikatakan demikian. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ini adalah tulisan Paulus kepada orang-orang di Roma, dan Paulus ingin sekali memberikan kekuatan atau memberikan karunia rohani. Bapak Ibu Saudara, Paulus tentu saja bukanlah membagikan apa yang dia miliki mengenai dalam karunia-Nya, tetapi Paulus ini tentu saja menjadi saluran atas kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidupnya untuk diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Paulus bukan memberikan, saya punya karunia ini, kemudian dipecah-pecah, kemudian karunia ini diberikan kepada A, B, dan C, bukan. Tetapi Paulus ingin sekali bahwa karunia rohani yang Paulus terima, itu juga diterima oleh orang-orang di Roma. Jadi jangan salah Bapak Ibu Saudara, karunia rohani itu bukan berasal dari hamba Tuhan, melainkan hamba Tuhan hanya sebagai alat saluran untuk membagikan atau alat saluran untuk memberitakan karunia rohani beserta segalanya, dan semuanya itu berasal dari Tuhan. Jadi jangan mengkultuskan hamba Tuhan yang memiliki karunia. Saya akan bawakan satu tulisan dari Ray C. Stedman. Dia adalah dia adalah penulis dari Peninsula Bible College. Dia adalah penulis buku, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan demikian. Karunia rohani adalah suatu kapasitas untuk pelayanan yang diberikan kepada setiap orang Kristen yang sejati, tanpa perkecualian, dan merupakan sesuatu yang tidak dimiliki sebelum ia menjadi Kristen. Ini menarik sekali perkataan dari Ray C. Stedman ini, karena Ray C. Stedman mengatakan demikian, setiap orang Kristen sejati pasti Tuhan berikan karunia. Waktu Tuhan berikan karunia, karunia ini adalah bukan karunia yang dimiliki sebelum dia menjadi seorang Kristen yang sejati. Tapi seorang Kristen sejati pasti memiliki karunia, dan itu diberikan kepada orang yang bertobat, mengenal Yesus, dan juga mempunyai kasih anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus untuk bekerja memberitakan kabar gembira. Yang pertama, saya akan bahas mengenai esensi karunia rohani. Karunia rohani adalah pemberian Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca yang namanya karunia, itu berasal dari kata karis atau anugerah. Anugerah itu artinya adalah orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu namanya anugerah. Tidak ada perbuatan orang tersebut kepada kita terlebih dahulu, tetapi anugerah itu adalah saat kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain hanya karena kita ingin memberi. Demikianlah yang namanya anugerah atau karunia rohani juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Karunia rohani ini dalam bentuknya adalah bentuk jamak, karena karunia rohani ada bermacam-macam, maka disebut karismata. Kalau Bapak Ibu Saudara mengenal aliran karismatik, itu adalah aliran Kristen yang mengenal atau mempercayai karunia rohani itu masih ada. Bapak Ibu Saudara, yang namanya karunia rohani itu sebetulnya bukan trademark atau bukan kepunyaan gereja karismatik saja, tetapi dimanapun gereja itu pasti ada karunia rohani. Tetapi yang sering membahas mengenai karunia rohani ternyata gereja karismatik. Di sini saya ingin mengajarkan yang namanya karunia itu bukanlah karena kehebatan kita, bukanlah karena kita rajin, bukan karena kita sering doa. Karunia rohani itu semata-mata adalah pemberian anugerah Allah, yang mana sebelum kita menjadi seorang Kristen sejati, kita tidak memilikinya, tetapi pada waktu kita menjadi Kristen yang memberitakan firman Tuhan, Tuhan memperlengkapi umatnya supaya kita dimampukan. Katakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang 11 demikian.
Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Paulus menuliskan bahwa yang namanya karunia rohani itu spesifik, Bapak Ibu Saudara. Karunia saya dengan karunia Bapak Ibu Saudara akan berbeda. Demikian juga karunia saya dengan karunia hamba Tuhan lain akan berbeda. Dan itu bukan karena saya dekat sama Tuhan, bukan karena saya ini rajin berdoa, bukan. Karena itu adalah pemberian yang khusus seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan punya rencana buat saya untuk memberitakan firman Tuhan, maka dia perlengkapi saya dengan karunia yang khusus. Demikianlah seharusnya kita mempercayai bahwa tiap-tiap orang Kristen sejati itu pasti diberi karunia. Yang kedua adalah karunia itu bukan bakat, Bapak Ibu Saudara. Karena yang namanya karunia ini diberikan oleh Allah untuk kita dalam membangun tubuh Kristus. Dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 12 adalah untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Karunia ini digunakan untuk memperlengkapi kita orang kudus, Bapak Ibu Saudara, kita yang ditebus. Arti kudus itu bukan berarti kita tidak berdosa. Arti kudus adalah kita ini ditebus oleh darah Kristus, maka Tuhan melihat kita bukan melalui perbuatan kita, tetapi melalui kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan yang namanya karunia bukan bakat ini artinya adalah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berbicara, ya Bapak akan bisa membawakan firman Tuhan karena Tuhan sejak kecil Bapak sudah diberi karunia untuk berbicara dengan lancar. Saya bukanlah orang yang bisa berbicara dengan lancar, Bapak Ibu Saudara. Seringkali saya berbicara sering terselip-selip, sering kadang tergagap-gagap. Itu adalah sebuah hal di mana keterbatasan saya. Tapi karena Tuhan memberikan satu karunia di mana saya bisa memberikan pengajaran, memberikan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, itu semua adalah karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan bedanya karunia dan bakat ini tipis sekali, karena dalam Kitab Keluaran pasal 31 ayat 3 dikatakan demikian. Kitab Keluaran 31 pasal 3 pasal 31 ayat 3 sampai ke 5. Kitab Keluaran pasal 31 ayat 3 sampai ke 5. Dikatakan, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Ternyata sejak zaman masa perjanjian lama pun yang dinamakan dipenuhi roh Allah pun ada, Bapak Ibu Saudara, dengan keahlian dan dengan pengertian dan dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ini adalah Besaleel, itu adalah pegawai dari Musa, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas dan perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Besaleel ini awalnya adalah memang pengrajin, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bakat atau keahlian awalnya yang dimiliki oleh Besaleel ini berbeda sekali saat Tuhan mengurapi dia dengan Roh Kudus, karena Besaleel diberikan satu pengetahuan khusus, satu tujuan khusus, satu keahlian khusus, hanya bukan mengolah seperti apa yang dipikirkan, tetapi mengolah semua bahan-bahan untuk membuat peralatan dari emas, perak, tembaga untuk bait Allah, itu seperti yang dimau oleh Tuhan. Ini yang namanya karunia rohani, itu diberikan kepada orang-orang kudus untuk memperlengkapi pekerjaan Allah. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan juga bisa diberkati, waktu mungkin dia memang sudah fasih berbicara, tetapi waktu dia memberitakan firman Tuhan, ada urapan khusus dari Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan itu dengan kuasa, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah setiap orang itu dikaruniai. Kita sering berpikir, Pak, yang namanya karunia Roh Kudus itu, karunia rohani itu kan hanya untuk orang-orang tertentu saja, Pak. Nggak semua orang itu dikaruniai karunia rohani. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya bawakan dari Resi Statement bahwa setiap orang Kristen sejati pasti diberi karunia untuk pekerjaan Tuhan. Dan karunia ini diberikan berbeda dengan sebelum dia menjadi seorang Kristen sejati. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dikatakan demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Tuh, dikatakan oleh Petrus. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap-tiap orang, oleh masing-masing kita, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap karunia rohani itu pasti Tuhan berikan dalam hidup kita
dengan satu maksud dan tujuan tertentu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kita karunia rohani bukan untuk kesombongan kita. Tuhan memberikan kita karunia rohani bukan untuk kita manfaatkan demi nama baik kita, ketenaran kita. Tetapi Tuhan kasih karunia rohani dalam hidup kita pasti ada tujuannya. Tujuan dari karunia rohani ada dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, karunia rohani itu diberikan Tuhan kepada kita supaya kita membangun diri sendiri. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Setiap kita yang karunia rohani itu pasti yang pertama adalah untuk membangun diri kita. Kemudian yang kedua, karunia rohani itu adalah untuk membangun orang lain. 1 Korintus pasal 14 ayat 4b. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Di sini dikatakan siapa yang dikasih karunia rohani pun harus membangun orang-orang di sekitarnya atau kumpulan orang percaya. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam kehidupan kita harus menjadi orang Kristen sejati? Biarlah karunia Allah itu boleh ada dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan itu adalah demi kemuliaan nama Tuhan. Pengajaran mengenai karunia rohani sudah berakhir. Saya yakin ini jadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk pengajaran mengenai karunia rohani. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan adalah kebenaran-Mu. Beri kami pewahyuan yang berasal dari Engkau. Tuhan, sertai kami, sebentar kami akan berpisah. Biarlah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah selesai pengajaran mengenai karunia rohani. Biarlah ini boleh jadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.